Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekanku semuanya, berjumpa kembali dengan saya di channel HPTH Official. Baik rekan-rekanku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan soal untuk P3K Guru Agama Islam. Yang mana pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di seri ke-20, seri terakhir. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai saja pada pembahasan soal, yaitu dimulai dari soal yang pertama. Nah, di sini sudah ada setiap manusia dianugerahi fitrah beragama, artinya yang A, manusia sejak lahir membawa akal, kemudian yang B, manusia itu makhluk yang suci, kemudian yang C, manusia sejak lahir tidak membawa dosa, kemudian yang D, manusia dianugerahi Allah potensi untuk mengenal Tuhan. Nah, di sini sudah ada pembahasannya ya teman-teman, yang mana kesadaran seseorang tentang agama lebih khusus bertuhan adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran tersebut seringkali disebut dengan fitrah. Nah, kualitas fitrah setiap orang dalam pandangan Islam adalah sama. Yang pada akhirnya membedakan adalah aktualisasi atau perwujudan akan fitrah tersebut. Manusia belum sepenuhnya mengerti tentang perwujudan fitrah beragama yang benar. Untuk itulah Allah mengirimkan para rasul dengan membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing manusia mewujudkan fitrahnya demi meraih kebahagiaan di hidupnya di dunia dan di akhirat. Nah, untuk jawaban dari soal nomor 1 ini tentunya kita sudah sama-sama tahu ya teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah yang D, yaitu manusia dianugerahi Allah potensi untuk mengenal Tuhan. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Anugerah fitrah beragama tersebut sebagai perwujudan. Yang pertama, A, hukum alam bagi makhluknya, kemudian yang B, kekuasaan Allah terhadap makhluknya, kemudian yang C, kasih sayang Allah kepada hambanya, dan yang D, takdir Allah terhadap manusia. Nah, untuk pembahasannya itu adalah anugerah fitrah beragama tersebut sebagai perwujudan kekuasaan Allah terhadap makhluknya. Jadi cukup jelas ya teman-teman. Di sini jawabannya adalah yang B. Silakan boleh teman-teman menambahkan jika ada pembahasan saya yang kurang begitu puas bagi teman-teman. Silakan tambahkan atau mungkin ada jawaban dari saya yang keliru. Boleh teman-teman tambahkan di kolom komentar. Kita lanjutkan pada soal nomor 3, yaitu supaya manusia tidak keliru dalam mengaktualkan fitrahnya, maka Allah A, menciptakan langit dan bumi, kemudian yang B, mengutus para rasul dengan membawa wahyu Allah yang berisi tuntunan agama, kemudian yang C, menciptakan jin dan manusia supaya beribadah, kemudian yang D, menciptakan alam semesta sebagai perwujudan kekuasaannya. Nah, di sini sudah ada pembahasannya untuk soal nomor 3 ini. Yang mana di sini, apakah menjadi orang yang beriman sehingga hidupnya menjadi mulia di dunia dan di akhirat, atau akan memilih menjadi orang yang kafir dan menolak petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidupnya menjadi hina di dunia dan akhirat. Semuanya diserahkan kepada manusia. Kebebasan itulah yang akhirnya melahirkan tanggung jawab. Artinya, manusia akan mempertanggungjawabkan pilihannya tersebut di akhirat. Supaya pilihan manusia tidak keliru, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul yang membawa wahyu sebagai
petunjuk dan pasti hanya satu. Namun faktanya banyak agama dan kepercayaan yang berkembang dalam kehidupan manusia. Jadi cukup jelas ya teman-teman di sini untuk jawaban dari soal nomor 3 itu adalah soal yang pilihan soal yang B, yaitu mengutus para rasul dengan membawa wahyu Allah yang berisi tuntunan agama. Ya, baik kita lanjutkan ya teman-teman pada soal berikutnya yaitu soal nomor 4. Nah, dalam surat Al-A'raf ayat 172, Allah menjelaskan bahwa setiap manusia telah melakukan perjanjian dengan Allah. Ketika Allah bertanya kepada manusia, "Bukankah aku ini Tuhan kalian?" Manusia menjawab, titik-titik, yang A, "Betul Tuhan kami bersaksi." Kemudian yang B, "Betul Tuhan kami setuju." Kemudian C, "Betul Tuhan kami mengaku salah." Kemudian yang D, "Betul Tuhan kami adalah hamba-Mu." Yang di sini sudah ada pembahasannya, yang mana di sini arti dari Quran surat Al-A'raf ayat 172 yang artinya adalah, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan turunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, 'Bukankah aku ini Tuhanmu?' Mereka menjawab, 'Betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan." Jadi cukup jelas ya teman-teman di sini untuk jawaban dari soal yang nomor 4 ini, untuk jawabannya itu adalah yang A, yaitu betul Tuhan kami bersaksi. Ya, di sini ya sudah sangat jelas. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, boleh silahkan ditambahkan di kolom komentar ya, boleh silakan. Kita lanjutkan pada soal nomor 5. Alasan mengapa Allah menjelaskan bahwa setiap manusia diberi fitrah beragama adalah yang A, supaya manusia memahami, kemudian yang B, supaya manusia di akhirat tidak mengatakan kami tidak mengenal Tuhan, dan yang C, supaya manusia ingkar, kemudian yang D, supaya manusia beribadah. Nah, untuk pembahasannya itu, Allah menjelaskan bahwa setiap manusia diberi fitrah beragama supaya manusia di akhirat tidak mengatakan kami tidak mengenal Tuhan. Jadi cukup jelas ya, jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan pada soal berikutnya yaitu soal nomor 6. Nabi bersabda, setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah. Artinya, pernyataan di bawah ini semua benar kecuali. Nah, yang pertama itu setiap anak terlahir dalam keadaan suci. Kemudian yang B, setiap anak terlahir dalam keadaan tidak membawa dosa. Kemudian yang C, setiap anak terlahir mempunyai akal. Kemudian yang D, setiap anak terlahir beragama Islam. Nah, pengaruh pendidikan keluarga, baik langsung maupun tidak, disengaja maupun tidak, amat berpengaruh terhadap iman seseorang. Tingkah laku orang tua dalam rumah tangga senantiasa memberikan contoh dan teladan bagi anak-anak. Tingkah laku yang baik maupun yang buruk atau tercela akan ditiru oleh anak-anak. Dalam hal ini Nabi bersabda, setiap anak lahir membawa fitrah. Orang tuanya lah yang berperan untuk menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Jadi cukup jelas di sini untuk soal nomor 6 itu jawabannya adalah yang C, yaitu setiap anak terlahir mempunyai akal. Kita lanjutkan ya teman-teman untuk soal berikutnya yaitu soal nomor 7.
Nah, di bawah ini adalah istilah yang digunakan Al-Quran yang mengandung arti agama, kecuali. Yang A, al-din, yang B, al-sibgah, yang C, kaum, yang D, al-hanif. Nah, sudah dibahas di sini juga, Al-Quran juga menggunakan ungkapan lain yang menunjuk arti yang berkaitan dengan agama. Ungkapan tersebut adalah al-din, al-sibgah, dan al-hanif. Ketiga kata tersebut digunakan dengan arti agama atau ihwal beragama. Jadi cukup jelas ya teman-teman. Yang A ini masuk, yang B juga masuk, yang D juga masuk. Jadi yang tidak masuk adalah yang C, yaitu kaum. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 8. Sebagai makhluk yang diberi akal, maka manusia diberi kebebasan untuk memilih, kecuali yang A menjadi orang beriman atau tidak beriman, kemudian yang B menjadi orang yang taat kepada Allah dan ingkar, kemudian yang C menjadi orang Arab atau non-Arab, yang D menjadi orang yang bersyukur atau kufur. Nah, manusia diberi kebebasan untuk menentukan pilihannya setelah petunjuk agama disampaikan para rasul. Apakah manusia akan mengikuti atau menolaknya? Sepenuhnya manusia diberi pilihan. Nah, pilihan yang diambil itulah yang akan dijadikan pertimbangan Allah Subhanahu wa taala untuk memberi balasan di akhirat. Kalau pilihannya sesuai dengan petunjuk Allah, maka hidupnya akan bahagia dunia akhirat. Namun apabila sebaliknya, hasilnya adalah kehinaan hidup di dunia dan di akhirat. Ya, cukup jelas di sini. Yang pertama ini menjadi orang beriman atau tidak beriman, ya. Boleh saja. Kemudian yang B menjadi orang yang taat kepada Allah atau ingkar, ini pun juga masuk menjadi orang Arab dan non-A ini. Kemudian yang D menjadi orang yang bersyukur atau kufur. Nah, ini juga masuk. Jadi jawaban dari nomor 8 adalah yang C, yaitu menjadi orang Arab atau non-Arab. Di sini sudah tidak bisa ya teman-teman memilih. Misalkan saya pengen menjadi orang Arab, tidak bisa ya. Karena saya terlahir sebagai dari ras yang berbeda, dari negara yang berbeda pula. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 9. Kebebasan yang diberikan oleh Allah kepada manusia bukan tanpa batas, tetapi kebebasan tersebut membawa konsekuensi. Yang A, manusia harus berusaha mencari rezeki, kemudian yang B, manusia harus mengetahui tujuan hidupnya, dan yang C, manusia harus mempertanggungjawabkan pilihannya tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang D, manusia harus melaksanakan kewajibannya. Nah, yang mana di sini kebebasan yang diberikan oleh Allah kepada manusia bukan tanpa batas. Tetapi kebebasan tersebut membawa konsekuensi manusia harus mempertanggungjawabkan pilihannya tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup jelas di sini jawabannya adalah yang C. Baik, kita lanjutkan pada soal terakhir, yaitu soal nomor 10. Kebebasan yang dimiliki oleh manusia termasuk beragama melahirkan hak sekaligus kewajiban. Pernyataan ini di bawah ini semua benar kecuali yang A, manusia berhak memilih agama apa saja yang diyakininya, tetapi yang paling benar di sisi Allah hanyalah Islam. Kemudian yang B, pelaksanaan terhadap kewajiban beragama tidak boleh melanggar hak orang lain. Dan yang C, demi menyempurnakan kewajiban beragama, boleh memaksa orang lain untuk memeluk agama yang sama dengannya. Kemudian yang D, setiap muslim semestinya menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya. Nah, di sini sudah dibahas kebebasan yang dimiliki oleh manusia termasuk beragama melahirkan hak sekaligus kewajiban.
Yang pertama itu adalah manusia berhak memilih agama apa saja yang diyakininya, tetapi yang paling benar di sisi Allah hanyalah Islam. Kemudian yang kedua, setiap muslim semestinya menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya. Dan yang ketiga adalah pelaksanaan terhadap kewajiban beragama tidak boleh melanggar hak orang lain. Jadi untuk jawaban dari soal nomor 10 ini, yang benar adalah yang C, yaitu demi menyempurnakan kewajiban beragama, boleh memaksa orang lain untuk memeluk agama yang sama dengannya. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja di seri ini, di seri penutup. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kita jumpa kembali di video-video saya selanjutnya, tentunya di pembahasan soal yang terbaru, di materi-materi yang masih baru nantinya. Semoga ini bisa bermanfaat. Mungkin hanya itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video-video saya selanjutnya. I'm marveling your